adik-adik, senang kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan mendengar tentang seorang bapak yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Namanya Kornelius. Kornelius, bapak ini adalah pejabat dari Roma, sebuah negeri yang sangat jauh. Dia memakai seragam istimewa yang membuat dia kelihatan penting. Dia adalah seorang pemimpin pasukan tentara. Dia memperlakukan tentara-tentaranya dengan baik dan mereka pun menghormati dia. Kornelius adalah seorang asing di negara tempat dia tinggal sekarang ini. Tetapi dia tidak menyembah dewa-dewa seperti orang Roma yang lain. Dia dan keluarganya mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan. Kornelius ini sangat baik pada orang-orang miskin. Dia memberi makanan dan pakaian pada mereka. Tapi Bapak Kornelius ini belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana jadinya? Bagaimana caranya Bapak Kornelius ini bisa mengenal Tuhan Yesus? Penasaran? Cerita ini akan disambung oleh Pom-Pom dan Gru. Hai Pom-Pom, hai Gru. Silahkan. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Pom-Pom dan Gru. Halo adik-adik semua. Hari ini Guru yang akan pertama bercerita untuk kalian semua. Pada suatu hari, pada saat Kornelius sedang berdoa, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri di sampingnya. Kornelius, kata malaikat itu. Kornelius sangat terkejut. Siapa itu? Kornelius, katanya. Allah sudah mendengar segala doamu dan melihat pemberianmu kepada orang miskin. Allah senang dengan doa-doamu dan pemberianmu. Sekarang, kirimlah beberapa orang ke kota Yope untuk menjemput seseorang yang bernama siapa, Pom-Pom? Petrus. Ada pesan dari Allah yang ingin disampaikan oleh Petrus kepadamu. Lalu malaikat itu pergi. Kornelius senang sekali. Ia segera memanggil dua orang pembantunya. Pergilah ke Yope dan jemputlah Petrus kemari, katanya. Baiklah, kata mereka. Mereka pun segera berangkat, Pom-Pom. Lanjut lagi ya, Pom-Pom, sekarang giliran kamu. Baik. Setelah mereka pergi, Kornelius segera mengundang teman-temannya, keluarganya, paman dan bibinya, sepupunya. Datanglah ke rumahku, katanya dengan gembira. Seorang yang bernama Petrus akan datang ke sini. Ia akan menyampaikan pesan dari Allah pada kita. Nah, teman-teman Kornelius dan keluarganya pun datang. Mereka semua menantikan Petrus. Nah, itu Petrus datang, teriak Kornelius. Ia segera berlari menyambut Petrus, lalu bersujud di kakinya. Jangan bersujud, kata Petrus. Saya ini orang biasa sama seperti kamu. Petrus masuk ke dalam. Di sana sudah berkumpul keluarga dan teman-teman Kornelius. Lalu Petrus berkata, tolong jelaskan mengapa kau mengundang saya ke rumahmu? Kornelius menjawab, 4 hari yang lalu ketika saya sedang berdoa,
malaikat Tuhan datang padaku dan berkata bahwa engkau akan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada kami. Sekarang kami siap untuk mendengar. Petrus heran sekali. Sebelumnya, ia tidak pernah bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang asing. Sekarang ia sadar bahwa Allah juga mengasihi orang asing. Allah bahkan ingin agar orang asing pun mengenal Tuhan Yesus. Lalu Petrus mulai menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Apakah kamu bisa mengucapkan apa yang dikatakan Petrus kepada mereka? Ayo anak-anak berdiri dan mengucapkan sajak dengan gerakan. Ikuti pom-pom ya. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mati di salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Barang siapa yang percaya akan selamatkan. Mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyesal akan dosa-dosa mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Tiba-tiba, sementara Petrus bercerita, Roh Kudus turun kepada Kornelius dan semua orang yang ada di situ. Mereka sangat bersuka cita dan mulai memuji Tuhan Yesus dengan suara yang keras. Ketika Petrus melihat bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Petrus membaptis mereka dengan air. Sejak saat itu, Kornelius dan teman-temannya menjadi keluarga milik Tuhan. Grup, wah adik-adik, seru kan ceritanya? Kita juga bisa loh bawa teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Sampai jumpa dari Pom-Pom dan Gru. Dadah adik-adik semua. Dadah adik-adik. Siapa ini? Apakah dia mengasihi Tuhan adik-adik? Apakah dia mengenal Tuhan Yesus? Suatu hari, waktu Bapak Kornelius sedang berdoa, siapa yang datang? Apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Apakah Kornelius taat? Lalu apa yang dia lakukan? Nah, sekarang kalau yang ini siapa ya? Apa yang Tuhan katakan pada Petrus? Apakah Petrus mau taat pada perintah Tuhan? Lalu apa yang Petrus lakukan? Mengapa Kornelius sujud di depan Petrus? Ya, apa yang Petrus katakan kepadanya? Ya, apa yang dikatakan Petrus kepada teman-teman Kornelius dan keluarganya? Apa yang Petrus lakukan waktu dia melihat bahwa mereka percaya pada Tuhan Yesus? Ya, dia membaptis mereka. Nah, tahukah kalian bahwa Tuhan mengasihi orang asing seperti Kornelius, teman-temannya dan keluarganya? Tuhan menyuruh Petrus pergi dan menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihi orang dari segala macam bangsa. Dia mengasihi orang asing tetangga kita. Dia ingin semua orang mengenal dia dan percaya padanya. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Misalnya teman-teman kita. Kalau kita bertemu dengan mereka, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka mengenal Tuhan Yesus. Kamu bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka.
Sekarang kita mau nyanyi bersama Pom-Pom dan Gru. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Baik adik-adik, cerita kita sudah selesai. Jadi adik-adik semua, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus mau supaya teman-teman kita juga mengenal Dia. Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Nah, jadi jangan takut ya bercerita tentang Tuhan Yesus. Kalian juga bisa berdoa untuk teman-teman kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami agar mereka juga bisa merasakan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik dan biarlah kami boleh meneruskan kasih Tuhan kepada teman-teman di sekitar kami, di sekolah kami, di sekitar rumah kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin.